warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya T. Putri Melza Kamela, NPM 1904-1070-1004, Prodi Teknik Geofisika. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah umum pendidikan agama Islam, yaitu untuk memaparkan pengertian zakat, jenis-jenis zakat, haulnya, nisabnya, dan orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang pengertian zakat. Jadi zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan orang yang berhak untuk menerimanya seperti fakir, miskin, dan semacamnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Selanjutnya yang kedua yaitu saya akan memaparkan mengenai syarat-syarat wajib zakat. Jadi syarat bagi orang yang wajib menjalankan zakat yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal dan balik, yang ketiga dimiliki secara sempurna atau memang dimiliki oleh dirinya sendiri tidak dengan orang lain, yang keempat mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib untuk zakat ataupun tidak. Selanjutnya yang ketiga saya akan memaparkan mengenai jenis-jenis zakat. Jadi jenis zakat itu terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib atas setiap individu muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, merdeka maupun hamba. Kemudian waktu untuk membayar zakat fitrah adalah masuk bulan Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Namun, ada waktu terbaik untuk membayarnya. Waktu terbaiknya yaitu ketika menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Jadi, zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap individu adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram dari bahan makanan pokok. Jadi seperti contohnya seperti ini. Zakat fitrah per orang itu 3,5 liter dikali harga beras di pasaran sebanyak per liternya, dan harga itulah yang akan dibayarkan sebagai zakat. Ataupun jika dihitung dari segi beratnya, maka 2,5 kg dikali harga beras di pasaran per kilogramnya. Itulah yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah per individunya. Jadi golongan yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang ketiga orang tersebut masih hidup hingga akhir bulan Ramadan. Kemudian orang yang berhak untuk menerima zakat itu ada 8. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua miskin, yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan namun tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga amin, yaitu orang yang mengurusi zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima riqab, yaitu hamba yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan. Yang keenam gharim, yaitu orang yang banyak hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya, dan hutang tersebut digunakan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh yaitu sabilillah, yaitu semua amal atau usaha yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bergerak di jalannya Allah. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk melakukan suatu tujuan dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis zakat yang kedua yaitu zakat mal. Jadi zakat mal atau zakat harta adalah harta benda tertentu yang dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah mencukupi hasil nisabnya, haul dan nisabnya. Jadi haul artinya waktu setelah 1 tahun kepemilikan harta, dan nisab adalah ukuran atau batasan harta untuk dizakati. Harta yang wajib dizakati ada beberapa, diantaranya yaitu yang pertama harta yang berharga seperti emas, perak, ataupun simpanan uang. Setelah 1 tahun kepemilikannya dan mencapai batasan untuk dizakati minimal yaitu 85 gram, maka harta berupa emas dikeluarkan zakatnya sebesar 25% dari jumlah berat emas yang dimiliki. Sedangkan untuk perak dan jumlah uang simpanan itu sama dengan emas. Yang kedua yaitu zakat binatang peliharaan seperti sapi,
kerbau, domba, kambing, unta, dan lain sebagainya. Banyaknya zakat yang dikeluarkan yaitu sapi atau kerbau. Jika kita memilikinya 40 ekor, maka kita wajib untuk menzakatinya 1 ekor anak sapi atau anak kerbau yang berumur 2 tahun. Kalau kambing atau domba setelah kepemilikan 40 sampai 120 ekor, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya yaitu 1 ekor kambing betina. Kalau unta, jika kita memilikinya 25 sampai 35 ekor, maka kita wajib untuk menzakatinya yaitu 1 ekor anak unta yang berusia 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, zakat tanam-tanaman atau buah-buahan seperti padi, jagung, gandum, kurma, dan lain sebagainya. Jadi zakat tanaman yang dikeluarkan itu setelah panen, tidak untuk setahun tapi melainkan setiap ia panen. Yang dikeluarkan yaitu 5% dari jumlah panen jika cara hidup tanaman tersebut dengan cara disiram, dan 10% jika cara tanamnya dengan hujan. Selanjutnya yang keempat yaitu harta perniagaan atau perdagangan, yaitu zakat harta perniagaan atau perdagangan itu sama dengan emas. Yang kelima yaitu harta rikaf atau yaitu harta yang terpendam yang merupakan peninggalan zaman dahulu. Jadi besarnya zakat barang-barang temuan tersebut adalah 20% dari total temuan. Orang yang wajib menerima zakatnya atau orang yang berhak menerima zakatnya sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir yaitu hikmah menjalankan ibadah zakat. Yang pertama yaitu membersihkan jiwa manusia dari sifat kikir dan rakus. Yang kedua, membantu orang-orang miskin dan menutupi kebutuhan mereka yang kesulitan. Yang ketiga, mendorong kaum muslimin untuk berjiwa sosial terhadap sesama. Dan yang keempat, mengingatkan kaum muslimin bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.